Yeah. Shalom, saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Prosper people say, I grow, I go, I glorify and praise. Anointed people say, I grow, I go, and I glorify. Gimana kabarnya hari ini? Katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Semua siap puji menyembah Tuhan. Semua siap meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita satukan hati. Kita pandang Bapa kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini ya Bapa. Bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu di setiap kehidupan kami. Ya saudara, kami ingin memuji menyembah-Mu. Kami mulai dan kami habiskan ibadah yang luar biasa pada sore hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus namanya. Dan mari semua umat Tuhan yang siap puji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita datang sore hari ini. Kita ucapkan syukur kita kepada Bapa kita.
sebab Dia Bapa yang sangat baik. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari nyatakan. dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Mari nyatakan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Bapakku. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur, Sebab Dia Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang selalu memegang janji-janji. setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku. Yang Mari pemain musik menyembah Tuhan. Kita sembah Dia. Oh Yesus, kami naikkan syukur kepadamu. Kita sore ini, sebab Dia Bapa yang sangat baik, sebab Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Sembahmu, Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur, ucapkan syukurmu pada sore hari ini selalu bersyukur pada Tuhan kita yang sangat baik. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Mari lebih lagi nyatakan. Oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. amin. Dengan syukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Bapakku, mari panggil dia Bapa. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Lebih lagi, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap memberikan yang terbaik, kami siap melompat bagimu. Dan mari semua umat Tuhan yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on. Sebab dia adalah Tuhan yang hebat, dia Yesus yang hebat. Katakan amin. Mari nyatakan, Yesus Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. amin. Katakan, Yesus Kau benaran, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh.
menyebutkan nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Katakan, Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Dia yang setia untuk membela, Kau selalu ada setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa, kami janjikan nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. amin. Siapa nama Tuhan kita yang dahsyat? Siapa? Siapa Allah kita yang luar biasa? Siapa? Mari katakan Yesus. Amin. Mari nyatakan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, amin. semua Sudah telah selesai Kau kayu salib. selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. 1, 2, 3, go. Mari gereja Tuhan, sama-sama kita nyatakan, kami janjikan, oh nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kebesaran Yesus, Kuasa Yesus yang hebat, tiada. yang dapat Mari jemaat Tuhan katakan, menggantikannya. kami mengalahkannya. Singer. Kami Saksikan kuasa Yesus yang hebat, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. kami janjikan, oh nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan Kuasa Yesus yang hebat, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya, mengalahkannya, menggantikannya, mengalahkannya, menggantikannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang ada di pihak kita. Katakan amin. Come on. Tepuk tangan bagi Tuhan, gereja Tuhan. Mari kita angkat tangan kita nyatakan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang-Mu
perbuatanmu di tanganmu. Seluruh hidupku, rancanganmu pasti yang terbaik. Yang terbaik Amin. bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, engkau hebat, kau memberiku kemenangan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua Meninggikan namanya. meninggikanmu Dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan iman kami. Imanku besar di dalammu, Ku percaya percaya ajar perbuatanmu di tanganmu. Seluruh musim hidup kita, seluruh hidupku, rancanganmu amin. Yang terbaik bagiku. Katakan kita tidak takut. ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat. engkau hebat, Amin. kau memberi Mari gereja Tuhan, kita melompat bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang Amin. terbesar, Percaya. yang berkuasa. Katakan atas hidupku. Dia Allah yang besar, dia Tuhan yang ada di pihak kita. Mari sore hari ini kita nyatakan kebesarannya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yeah, yeah. Mari gereja Tuhan, nyatakan. Ku angkat tanganku, Ku naikkan syukurku, Engkau Tuhan di pihakku. hancurkan Tidak ada yang semua melawannya. musuhku. Meninggikanmu Amin. dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan. Sambil tepuk tangan, katakan. Ku angkat. Dia Tuhan yang di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Meninggikanmu. Engkau Tuhan. Singer, let's go. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukur. Mari naikkan syukur kita sore hari ini. Sebab Dia Bapa yang sangat baik. Amin. Hancurkan semua musuhku. Meninggikanmu. Dan Mari gereja Tuhan. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan
nyatakan atas hidupku. Sekali lagi nyatakan atas hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab Dia Bapa yang sangat baik, Dia Bapa yang sangat baik bagi kita. Haleluya. Prosper people say, I grow, I go, and I glorify. Fresh New people say, I grow, I go, and I glorify. Sebelum duduk, tos 28 belakang kiri kanan, katakan Christ in you, Christ in me. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebulan satu kali kita diberikan kehormatan di minggu kedua untuk dapat memberikan taburan bagi pembangunan Beva Center. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan taburan kita. Mari kita angkat taburan kita dengan tangan kanan kita dan kita katakan, maka menaburlah saya untuk pembangunan Beva Center. Dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, puas kerajaan, dan mendukung pemerintahan Injil kerajaan. Mari semua umat Tuhan yang siap untuk menabur sama-sama katakan, amin. Tugas persembahan, kami melayani Bapak Ibu Saudara. Dan berikut adalah laporan keuangan dari pembangunan Beva Center. Selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama kita nyanyi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang, nyatakan Lewat lembah gelap, kami tidak akan takut. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Selalu nyatakan untuk kebaikan.
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu, oh Yesus. Terima kasih. Kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia. Sebab dua tiga orang berkumpul, Kau hadir di situ Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan, memulihkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari pemain musik menyembah Tuhan. Kita sembah Dia, naikkan syukurmu kepada-Nya. Sebab Dia Bapa yang baik, mari nyatakan kebesaran-Nya. Oh, terima kasih. Sebab kami akan tenang, sebab Kau yang memegang setiap musuh hidup kami. Dia hadir di sini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Menunaikan syukur kita pada sore hari ini. Sebab Bapa sangat menyayangi kita semua. Kita sadari. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Yang hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Bapa yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Sampai sore hari ini kami ada, semua karena Bapa begitu baik kepada kami. Urapi hati kami, jadi tanah yang subur bagi setiap benih firman kami dengar. Sampaikan isi hatimu kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan tercurah, menopang, menyertai seluruh pemberitaan firman Tuhan pada sore ini. Kami siap diberkati Bapa. Sampaikan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berikan senyum dulu depan belakang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Silakan duduk. Puji Tuhan, mohon maaf suara saya agak kurang nyaman didengar. Tetap doakan supaya semuanya berjalan lancar. Amin Bapak Ibu. Baik, kasih karunia damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Sore ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita adalah perfect peace atau damai yang sejati. Damai yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, dikisahkan ada sebuah perlombaan melukis di sebuah tempat. Dan panitia daripada perlombaan ini memberikan tema yaitu damai sejahtera atau damai yang sejati. Maka semua peserta daripada lomba lukis ini mempersiapkan alat tulis terbaik, alat lukis terbaik dan menciptakan lukisan-lukisan yang luar biasa. Mari kita lihat lukisan pertama. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat lukisan ini, kira-kira apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat? Bapak Ibu? Damai, tenang ya. Kalau lukisan ini menjadi sebuah landscape yang kita ada di sana dan betul-betul nyata, rasanya tenang, damai, tentram. Betul Bapak Ibu? Ya, suasana udaranya sejuk ya, burung berkicauan. Waduh, healing Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua berikut. Ini juga menggambarkan katanya damai. Suasana yang tenang, lihat baik-baik. Ya, laut, di tengah laut ya. Sepertinya tidak ada kehidupan, cuma ada gemericik suara air laut yang tenang. Ada bulan, purnama, wow. Ini suasana yang pasti juga tenang dan teduh. Betul Bapak Ibu? Nah kita lihat next gambar berikut. Nah yang gambar ini lukisan Bapak Ibu ya, bukan potret. Kalau Bapak Ibu melihatnya mungkin waduh airnya jernih, tenang. Waduh kalau Bapak Ibu Saudara di sana rasanya penuh dengan ketenangan. Betul Bapak Ibu ya. Nah tetapi di antara lukisan-lukisan yang ada pada hari itu ternyata ada sebuah lukisan yang menarik perhatian panitia. Kita lihat lukisannya. Nah Bapak Ibu bisa lihat lukisan ini? Iya, menurut Bapak Ibu Saudara coba diperhatikan baik-baik. Bagian mana dari lukisan ini yang bisa menggambarkan keadaan damai sejahtera? Ada? Nggak ada ya. Air terjun begitu deras. Kalau Bapak Ibu ada di sana pasti hanyut. Langit di belakangnya mendung. Ada petir di kejauhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana menurut Anda? Ini salah lukis kayaknya. Betul nggak? Nggak masuk kayaknya nih. Betul nggak? Tapi dari sebegitu banyak lukisan yang masuk dan dinilai. Panitia memutuskan lukisan inilah yang menjadi juaranya. Kenapa?
Coba diperhatikan baik-baik. Coba disimak baik-baik. Kenapa lukisan ini kok bisa menang? Bapak Ibu Saudara, ayo ada apanya? Ayo lihat, nggak ada Bu. Semuanya kayaknya mengerikan. Lihat baik-baik. Boleh ditayangin di tengah? Yang tengah. Ya. Yang tengah. Oke. Ya. Bapak Ibu Saudara lihat baik-baik. Lihat dengan seksama. Tolong yang tengah disiapin. Bapak Ibu Saudara lihat baik-baik. Di tengah tebing batu yang sangat curam ini. Lihat, ini apa ini? Ya, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan pakai kacamata. Ada sarang burung. Ada sebuah sarang burung di mana ada induk burung yang mengerami mungkin telurnya atau mengerami anak-anaknya. Yang tengah bisa di switch, tolong tengahnya jalan. Oke, Bapak Ibu bisa lihat? Ya, ada sarang burung. Di tengah keadaan yang tidak baik, di tengah badai yang bergelora, kondisi yang sepertinya tidak ada harapan. Ternyata lukisan ini menggambarkan, oh bukan yang ini, halaman 1. Multimedia fokus. Jangan ngobrol, bantu saya. Ya, keluarin gambar ini. Yuk. Oke, Bapak Ibu Saudara, inilah damai sejahtera yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Damai sejahtera tidak dikatakan damai sejahtera kalau semua keadaan baik-baik saja. Tapi di tengah badai yang bergelora, di tengah mara bahaya, di tengah gelombang kehidupan, di tengah pergumulan, justru disitulah kita mengalami yang namanya damai yang sejati. Ayatnya lihat next, Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar apa? Hatimu. Firman Tuhan berkata kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata seperti ini, seperti seseorang yang mau meninggalkan sebuah tempat, lalu meninggalkan suatu barang yang berharga kepada orang yang dikasihinya, untuk menjadi milik orang yang dikasihnya itu, dan berkata, ini sekarang milikmu. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan terangkat, dia berkata, Tuhan memberikan apa? Damai sejahteranya. Untuk apa? Menjadi milik Anda dan saya. Tuhan tahu hidup di dunia itu tidak mudah. Pak, Bu, amin. Hidup di dunia itu tidak mudah, amin Bapak Ibu Saudara. Maka dia memberikan damai sejahteranya untuk apa? Untuk menjadi milikmu. Perhatikan, Anda hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Bukan damai sejahtera dunia ini. Damai sejahteranya Tuhan itu berbeda, tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Maka Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya damai sejahtera dari Tuhan punya kekuatan mengalahkan kegelisahan dan kegentaran hatimu. Mari kita lihat next. Ya, yang di tengah ngikutin dong. Shalom multimedia. Yang di tengah tolong ngikutin. Kalau nggak bisa keluarin gambar salib aja. Oke. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera dalam bahasa Yunaninya memakai kata Iren. Kalau ada orang yang namanya Irene atau Irene, artinya adalah shalom. Nah, karena Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Memang Alkitab Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Tuhan Yesus memakai kata shalom. Jadi ketika Yohanes 14:27 dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia berkata, shalomku ku tinggalkan bagimu. Tahukah Anda apa makna daripada shalom? Next, shalom itu punya makna kelengkapan. Shalom punya makna keamanan.
Shalom punya makna ketertiban. Artinya apa? Tubuhmu berjalan sesuai dengan semestinya. Semua fungsi organ berjalan sesuai dengan semestinya. Itu shalom Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda mendengar kata shalom, berarti apa? Lengkaplah engkau, amanlah engkau, tertiblah tubuhmu, sejahtera engkau, sehat, makmur, damai sejahtera, hening, tenang, puas. Amin Bapak Ibu. Saya habis makan Bu, puas kan? Itu perutnya udah shalom itu. Itu bisa menggambarkan bahwa ketika engkau mengalami shalom, maka engkau mengalami kepenuhan itu. Dikatakan shalom itu berarti adalah kedamaian yang digunakan dalam hubungan manusia. Hubungan Anda suami dengan istri perlu hidup dalam shalom. Ibu dengan anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Apakah Anda hidup dalam shalom Tuhan? Amin Bapak Ibu. Maka coba suami istri kalau bangun tidur, shalom mami, shalom papi. Amin Bapak Ibu. Coba ngomong shalom dulu kiri kanan. Shalom. Nah, kalau berani ngomong shalom, berarti hidup kita memberitakan kamu lengkap, kamu aman, tertib, sejahtera, sehat, sempurna. Betul Bapak Ibu? Jangan berani ngomong shalom, tahu-tahu ngajak berantem. Betul Bapak Ibu? Berani berkata shalom, berarti Anda berani berkata sejahtera engkau. Baik keadaanmu, lengkap engkau, sejahtera engkau, sehat engkau di dalam Kristus. Shalom juga artinya adalah damai sejahtera dengan Tuhan. Artinya apa? Dalam hubungan perjanjian. Ingat, dalam hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan bukan transaksional, tapi relasional. Engkau diberkati bukan karena kamu baik, bukan karena kamu beribadah, bukan karena kamu rajin doa puasa, bukan karena kamu memberi persembahan. Tidak, kamu diberkati karena apa? Kamu anak dan dia Bapa. Dia Bapa dan kita anak, milik Bapa, milik kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan perjanjian Tuhan dengan kita diwakili dengan Tuhan Yesus. Mati di atas kayu salib buat kita. Perjanjian yang sangat sempurna, sangat kuat yang tidak bisa diubah dan diganti oleh apapun juga. Shalom ini bicara, salib bicara tentang shalom buat hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya, apakah Anda hidup dalam shalom dengan Bapa di surga? Apakah Anda hidup di dalam shalom dengan Tuhan? Apakah Anda punya hidup yang berdamai dengan Tuhan? Anda mengerti siapa Anda di dalam Tuhan? Atau Anda begitu banyak pertanyaan, Anda mempersalahkan Tuhan untuk setiap keadaan yang Anda, situasi yang Anda alami hari-hari ini? Mari hidup di dalam shalom dengan Tuhan. Pak Bu, shalom juga artinya adalah kedamaian. Contohnya kedamaian dalam perang. Hari ini Ukraina gak lagi shalom. Maka kami pendoa syafaat, ketika kami berdoa, beberapa kali Tuhan bisa menuntun kami. Untuk berdoa dan berkata, shalom Indonesia, shalom Kota Bandung, shalom Jawa Barat. Artinya kita sedang melepaskan shalom buat apa? Buat Indonesia. Kebaikan, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran. Pak Bu, orang Kristen, kita sudah familiar dengan kata shalom kan? Betul nggak? Shalom, betul nggak? Betapa dalamnya makna shalom. Maaf ya, nggak bisa diganti dengan salam yang lain. Karena salam ini maknanya sangat luar biasa. Maka sekali lagi kalau engkau berani berkata shalom, biarlah kemanapun kau pergi, engkau membawa damai daripada Tuhan, sejahtera, makmur, dan sukacita. Pak Bu, next, damai sejahtera atau salomnya Kristus tidak seperti yang dunia berikan. Memang dunia seakan-akan bisa memberi kepada Anda. Tapi perhatikan, dunia itu memberikan damai sejahtera hanya kalau keadaan baik-baik saja. Uangmu banyak, mukamu ganteng, mukamu cantik, kamu terkenal, kamu happy, semua oke. Kamu bilang kamu damai sejahtera. Pak Bu, itu damai sejahtera yang bersyarat. Tapi damai sejahtera dari Tuhan persis seperti digambarkan oleh gambar tadi. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Di tengah badai yang bergelora, kita tetap bisa rasakan kasih Tuhan. Di tengah pergumulan hidup, kita tetap bisa dipelihara, dijaga oleh apa? Yang namanya damai sejahtera. Makan enak, tidur pulas, itu damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Nah, damai sejahtera yang diberikan dunia itu sifatnya sementara. Waktu Anda lihat stand up komedi, Anda ketawa. Waktu Anda lihat film, waktu Anda lihat drakor, Anda tersenyum. Tapi itu cuma sementara. Habis itu sedih lagi.
Tapi damai sejahtera diberikan Tuhan Yesus. Bersifat apa? Kekal. Next. Damai sejahtera Tuhan, Pak Bu, ditinggalkan dan diberikan oleh Kristus. Perhatikan, untuk menjadi milik Anda. Amin. Perhatikan, damai sejahtera itu sekarang menjadi milik Anda. Itu sifatnya Tuhan. Tetap tinggal di dalam Anda. Yang kedua, ayatnya Roma 15. Roma 15:33 berkata, Allah apa? Sumber. Allah sumber. Roma 15:33 berkata, Allah itu sumber damai sejahtera. Dan Allah yang sumber damai sejahtera itu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Perhatikan, sumber damai kita adalah Tuhan. Sumber damaimu bukan suamimu atau istrimu. Sumber damaimu, bukan menantu mertuamu, anakmu. Sumber damaimu bukan orang tuamu. Kenapa? Manusia tidak bisa menjadi sumber damai yang sejati. Manusia berubah-ubah, malah seringnya menyebalkan, betul nggak? Shalom, suka ngeselin kan? Kalau kamu jadiin pasanganmu sumber kebahagiaan, kamu rugi. Jadikan Tuhan sumber damai sejahtera yang sejati. Karena pasangan kita berpotensi mengecewakan kita. Siapapun. Karena tidak ada pernikahan yang sempurna. Dan tidak ada pasangan yang sempurna. Jadikan Allah sumber damai sejahtera. Bukan pekerjaanmu. Bukan depositomu. Bukan warisanmu. Bukan hobimu. Jadikan Allah sumber damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Next. Kenapa? Next. Damai sejahtera dari Tuhan adalah keadaan di mana kita tidak gelisah dan tidak gentar waktu keadaan tidak baik-baik saja. Nah ini bedanya damai sejahtera Tuhan dengan damai sejahtera dunia. Yang berikut, damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal atau tidak masuk akal. Kalau orang menghadapi masalah seperti itu, mungkin hari ini sudah stres, sudah gila. Tapi Anda bisa tetap kuat, kenapa? Ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai Anda. Damai sejahtera adalah kekuatan menghadapi badai kehidupan. Perhatikan, damai sejahtera adalah kekuatan. Damai sejahtera adalah kekuatan. Dan damai sejahtera dari Tuhan sekali lagi bersifat kekal. Next, Bapa memanggil Anda untuk hidup dalam damai sejahtera, Bapak Ibu. Mungkin namamu bukan Budame, ada jemaat kita namanya Budame. Mungkin namamu bukan Perdamaian, orang Batak kan suka kasih nama anak Perdamaian. Tapi Tuhan mau, 1 Korintus 7:15b, Tuhan memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Menurut Anda hidup dalam damai enak apa enggak? Enak banget. Enak banget. Rumah tangga sejahtera, damai. Betul Bapak Ibu? Anak, istri, hubungan, suami, damai, enak. Di pekerjaan damai, enak. Nah mari kita mau belajar bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera. Nomor 1, sadari Kristus, Sang Raja Damai, sudah ada di mana? Dalam hatimu. Yesus disebut Raja Damai, Prince of Peace. Dan sekarang Christ in you. Raja Damai itu ada di dalam Anda. Pak Bu, gak usah cari damai di Tokopedia. Gak usah cari damai di online shop. Damai-damai siapa membeli? Gak usah. Karena damai itu sekarang ada di dalam Anda. Kenapa? Christ in you. Amin. Katakan Christ in me. Dan damai itu memancar dari rohmu. Kemana? Jiwamu. Kemana? Tubuhmu. Dan sesungguhnya perhatikan. Anda sudah memiliki damai di dalam Anda. Amin. Orang sekarang populer istilah healing. Ya gitu benar gitu. Pergi ke tempat tertentu healing. Ya gitu. Setelah itu pusing lagi tuh. Sesungguhnya Anda gak perlu pergi kemana-mana bisa dapat damai.
Gimana caranya? Sadari damai ada di dalam Anda. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perhatikan perintah-perintah Tuhan. Yesaya 48:18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pak, Bu, waktu kita memperhatikan perintah Tuhan, mendengar, meneliti, menghidupi, mentaati, maka Anda akan punya damai sejahtera yang tidak pernah kering. Anda pernah lihat gelombang laut? Gelombang laut gak pernah berhenti. Terus. Dan itu hanya terjadi ketika engkau memperhatikan perintah Tuhan. Bukan memperhatikan masalah. Bukan memperhatikan keadaan atau kondisimu. Lihat firman Tuhan. Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Apa itu hukum yang sempurna? Hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan orang ini bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat memberikan kuk buat manusia. Memberikan ketakutan dan memberikan beban. Tapi hukum yang memerdekakan adalah Injil kasih karunia. Hukum kasih karunia. Injil kebenaran dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar atau melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pak, Bu, maka tidak semua khotbah perlu kau dengarkan. Tidak semua lagu rohani perlu kau dengarkan. Tidak semua buku perlu kau baca. Yang perlu kau perhatikan adalah Injil kasih karunia. Karena Injil kasih karunia berkata, engkau diampuni, engkau dicintai, engkau berharga, engkau hebat. Engkau mulia, engkau dipilih, engkau istimewa, engkau dicintai oleh Bapa. Berhenti mendengar Injil, bukan Injil, saya katakan pembinaan tentang hukum Taurat yang menakut-nakuti jemaat dan berkata, kalau kamu kurang berdoa, kamu kurang puasa, kamu kurang taat, makanya kamu dihukum Tuhan. Dengar baik, sudah tidak ada penghukuman buat kita. Karena penghukuman kita sudah selesai di mana? Kayu salib Golgota. Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, percaya. Next, Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Pak, Bu, kata teguh itu artinya apa? Mungkin namamu bukan teguh. Teguh artinya percaya. Tidak goyah. Tidak goncang. Mau apapun keadaan yang terjadi, tetap percaya. Sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, untuk berharap, sekalipun keadaan tidak baik, engkau tetap pegang firman. Engkau tetap memilih percaya kepada firman. Itu namanya hatinya teguh. Pak, Bu, orang yang hatinya teguh, dia penuh damai sejahtera. Kenapa kamu bimbang? Karena kamu khawatir, Tuhan sanggup gak ya? Tuhan mampu gak ya? Tuhan bisa gak ya? Dengar baik, Tuhanmu bukan cuma mampu, dia Allah yang luar biasa. Katakan amin. Pak, Bu, berikut. Maka percaya kepada Tuhan artinya adalah hati yang teguh. Yang keempat, semakin mengenal Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Semakin mengenal Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas Anda. Kenapa Anda perlu ke gereja? Kenapa Anda perlu beribadah? Supaya Anda semakin mengenal Tuhan. Ibadahmu, perbuatanmu, persembahanmu tidak bikin Tuhan lebih sayang sama kamu. Tidak. Semakin kau mengenal Tuhan, mengenal Bapa yang mengasihimu, mengenal Bapa yang mencintaimu, semakin kau bertumbuh di dalam kasih karunia. Tuhan tidak pernah punya anak emas. Kalau Bapak Ibu bertanya, kok yang ini diberkati, saya enggak.
Tuhan tidak pernah pilih kasih. Semua kita anak emasnya Tuhan. Semua kita disayang Tuhan. Pak Bu, dengar baik. Dengar baik. Kenapa ada yang diberkati, ada yang tidak? Karena yang satu sudah mengenal, yang satu belum mengenal. Maka ini pesan Tuhan buat kita. Ayo semua kita grow in grace. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan adalah kewajiban kita. Setiap orang percaya. Harusnya kita nggak usah dipaksa-paksa ke gereja. Kita tahu kita butuh mengenal Tuhan. Next, contoh yang sangat baik buat kita. Abraham. Abraham mempersembahkan Ishak, Bapak Ibu Saudara. Anda sudah tahu kisah ini ya Bapak Ibu ya. Anda bisa bayangkan. Abraham berdoa untuk anak. Abraham menunggu 25 tahun untuk anak. Begitu anak itu diberikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, beri Ishak kepadaku. Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Beri Ishak kepadaku. Anda bisa bayangkan. Kira-kira menurut Anda, Abraham memberikan Ishak dengan senang atau dengan bergumul? Ada pergumulan gak kira-kira? Pasti sulit. Pasti sulit Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat ketika dia membawa Ishak naik ke atas Gunung Moria. Tidak ada satupun argumentasi Abraham yang berkata, Tuhan kenapa? Ia tidak bertanya. Abraham dipenuhi damai sejahtera. Melangkah kemana? Gunung Moria. Waktu di jalan Ishak nanya, papi mana dombanya? Mana korbannya? Dalam hati Abraham mungkin berkata, loh korbannya. Tapi Abraham dengan damai sejahtera membawa Ishak. Karena dia percaya Tuhan sudah menyediakan. Dia percaya bahwa Tuhan yang memberi Ishak. Tuhan sanggup membangkitkan Ishak. Kalaupun Ishak harus mati. Lihat Roma 4 ayat 2-3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Maka ia beroleh dasar untuk apa? Bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita lihat ayat 45. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Perhatikan, 4 ayat ini bicara tentang Abraham, bukan tentang orang lain. Siapa Abraham? Orang yang tidak percaya Tuhan. Siapa Abraham? Orang yang dipanggil dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dari Ur Kasdim, Pak Bu. Bapaknya namanya Terah, penyembah berhala. Kenapa Abraham dipilih Tuhan? Dipanggil, diberkati, Kejadian 12. Lalu dijadikan bapa segala bangsa. Adakah alasan Tuhan memilih Abraham? Tidak ada. Itu yang namanya kasih karunia. Abraham awalnya orang durhaka. Sama seperti kita. Adakah alasan Tuhan memilih Anda? Tidak ada. Adakah alasan Tuhan memilih kita? Tidak ada. Kita orang durhaka. Amin Bapak Ibu. Tapi kasih karunia Allah yang membuat kita dipilih oleh Tuhan. Pak Bu, ayat 5 bagian terakhir katakan. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja. Artinya apa? Abraham tidak berusaha. Abraham tidak berjuang. Tapi percaya kepada Tuhan yang memilih dia. Yang membenarkan orang durhaka. Siapa orang durhaka? Abraham. Iman Abraham diperhitungkan menjadi kebenaran. Pak Bu, itulah iman yang Abraham miliki. Abraham percaya dia dibenarkan oleh Tuhan. Dia orang yang dicintai Tuhan. Ketika hatinya teguh, Tuhan suruh apapun, dia tetap teguh. Dia pegang tangan Ishak. Dan dia berkata, Tuhan menyediakan. Next, Abraham percaya Allah sanggup
Kenapa? Nyawa saja diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dari orang yang gak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Jadi orang yang bukan siapa-siapa, Abraham jadi siapa-siapa. Kenapa? Kasih karunia. Bukankah Anda orang yang dicintai Tuhan? Kurangkah bukti salib Kristus untuk menguatkan iman Anda bahwa Anda orang yang dicintai Tuhan? Yakinkan dirimu, engkau orang yang dicintai Tuhan. Sandarkan imanmu kepada kemurahan Tuhan. Pak Bu, Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Abraham percaya kepada Allah yang sudah membenarkan dirinya. Memang kitab Ibrani berkata, Abraham percaya, disebut orang percaya kenapa? Percaya sama Tuhan. Percayanya apa? Percaya dia dibenarkan. Abraham menyadari dia sudah dibenarkan. Next, iman Abraham disebut sebagai kebenaran. Sekali lagi, Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Maka tempatkan next imanmu di dalam kemurahannya, kebaikannya. Anda percaya Tuhan murah hati? Anda percaya Tuhan baik? Percayai kebaikannya. Tuhan menyediakan rancangan terbaik dalam hidupmu. Tuhan gak pernah punya rancangan kecelakaan buat engkau. Tuhan gak pernah merencanakan yang buruk buatmu. No. Tempatkan imanmu kepada kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Percayalah setiap hari ada kemurahan Tuhan untukmu. Imani kemurahan Tuhan itu. Tempatkan imanmu pada kemurahannya. Bukan perbuatan atau performa sempurnamu. Maka hatimu dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Pak Bu, maka saya mau simpulkan dengan 3 hal. Yang pertama, damai sejahtera itu sumbernya dari mana? Tuhan. Damai sejahtera yang sejati. Dan damai itu sudah ada di mana? Di dalam Anda. Katakan damai sudah ada di dalam saya. Sadari damai itu. Tumbuhlah dalam pengenalan Tuhan. Next. Damai sejahtera adalah kekuatan menghadapi badai. Maka ayat terakhir yang saya mau bagikan pada Anda. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara, menjaga, melindungi Anda, hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pak Bu, masalahmu mungkin belum selesai. Gunung masalahmu mungkin belum selesai. Tapi ada kekuatan Tuhan bagimu melewati masalah. Sampai engkau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita lihat gambar terakhir. Nah, kalau gambar ini Bapak Ibu udah tahu. Ada sarang burungnya? Udah kelihatan? Yes. Inilah damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi Anda. Damai sejahtera di tengah badai. Damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaanmu. Damai sejahtera yang ada di dalam hatimu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita siapkan perjamuan Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah di atas kayu salib Golgota. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Segala penyakitmu diangkat. Segala kelemahanmu diselesaikannya. Tubuh ini diberikan semata-mata karena Dia mencintai engkau. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya yang kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Percaya tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dengan ucapan syukur. Rasa hormat dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan.
Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib Golgota. Menghapus semua dosamu. Inilah meterai dari semua janji Bapa. Supaya engkau percaya bahwa semua itu sudah Tuhan sediakan bagimu. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Yang kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dengan ucapan syukur dan rasa hormat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tenangkan diri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terimalah damai sejahtera. Bapa kekal mulia. Terimalah kekuatan menghadapi Kau badai. hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir Kami terima malam hari ini. Amin. dari tempat maha tinggi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bapa kekal mulia. Turun memelihara hati dan pikiran Kau kami. hadir di sini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sama-sama angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu sudah dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami mau menyembah Engkau dengan harta kami. Kami bawa yang terbaik dengan damai sejahtera daripada-Mu. Sebab kami adalah orang-orang yang Kau cintai. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, petugas persembahan rekaman ini Bapak Ibu Saudara, juga untuk sampah perjamuan kudus juga. Baik, ada beberapa pengumuman. Berikut di depan layar ada persembahan syukur. Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code yang ada di depan atau ke Bank Mandiri 131 0002787788 di sini. Berikut ini juga ada persembahan persepuluhan, sama Bapak Ibu Saudara bisa scan atau bisa melalui nomor rekening yang ini. Baik, untuk yang berikutnya adalah persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menabur bagi pembangunan BFA Church, BFA Center,
Bapak Ibu Saudara bisa menabur, bisa ke BCA ini atau ke scan QR yang ada di depan di sini. Baik, puji Tuhan. Setiap hari Minggu kita BFA ada 4 jam ibadah di tempat ini, jam 7, 9, jam 11, dan jam 5 sore. Mari saya undang kalian Bapak Ibu Saudara untuk hadir di minggu-minggu selanjutnya. Mari ajak teman, keluarga, sanak family juga untuk sama-sama memuji penyembah Tuhan. Katakan amin. Juga di jam-jam ibadah berikut ada ibadah Junior Church itu jam 7, jam 9, jam 5 sore. Juga ada ibadah tunas remaja jam 11 setiap hari Minggu. Dan juga berikutnya untuk youth service-nya jam 9, jam 11 itu ada di ruang Azalea di sana. Juga ada profesi dan dewasa muda sama di ruang Azalea ini di jamnya 13.30. Juga saya mengundang kalian Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah Worship Revival Center. Ini adalah ibadah tengah minggu gereja kami yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 di BTCP 1 Balarea. Baik, puji Tuhan, kita juga akan merayakan ulang tahun ke-20 dari gereja kita. Itu di tanggal 20 dan 21 September. Ada 3 sesi, yang pertama di 20 September ini jam 6 sore di tempat ini openingnya. Dan juga ada sesi yang pertama di 9.30 di tanggal 21 Septembernya. Juga diakhiri di jam 6 sore 21 September bersamaan dengan Worship Revival Center. Baik, berikut adalah call center bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi terkait flash sale ataupun pelayanan jemaat. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center yang ada di sini. Dan terakhir saya ingin memberikan satu informasi terkait baju yang kita jual juga. Ini di sini ada 2 macam, ada warna putih dan warna hitam. Harganya 100.000, Bapak Ibu Saudara dapat mendapatkannya di counter yang ada di depan jika Bapak ingin membelinya. Baik, terima kasih. Berikut adalah pengumuman dari gereja kami. Sampai berjumpa lagi di ibadah beda selanjutnya. Shalom, selamat hari Minggu dan God bless you.